Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sebelumnya kita sudah melakukan data cleansing pada Titanic dataset. Nah, sekarang kita sudah siap untuk melakukan training. Nah, ini adalah data yang sudah dibersihkan. Jadi kita punya passenger ID, passenger class, name, age, sibling spouse, kemudian parent child, tiket, fare, cabin, embark, dari pelabuhan mana, dan sex male indikator. Jadi kalau 1 dia laki-laki, kalau 0 dia perempuan. Nah, di sini saya akan pilih beberapa saja untuk dilakukan proses klasifikasi. Jadi saya tahu kalau sepertinya nih nama tuh nggak ngaruh. Kemudian nomor seri tiket ya nggak ngaruh untuk survivalnya. Kemudian kalau harga mungkin masih ngaruh karena mungkin posisinya. Kalau yang mahal dia lebih mudah untuk diselamatkan kan karena diprioritasin VIP gitu. Kemudian kalau kabin juga sepertinya nggak ngaruh, apalagi kabin banyak NAR-nya nih, banyak null value-nya, jadi saya tidak pakai dulu. Kemudian port embarkasi juga sepertinya tidak berpengaruh. Jadi akhirnya saya hanya akan memilih dari data dummy one ini. Data dummy ini adalah data yang sudah di cleansing. Kita ambil sex male-nya, indikatornya, karena kita tahu dari Titanic yang survive itu yang banyakkan perempuan gitu, karena anak-anak dan perempuan diutamakan. Kemudian ada fare itu adalah tiket. Kemudian ada usia, karena anak-anak tadi ya, anak-anak diutamakan. Kemudian passenger class, ya karena ini ngaruh juga sih ke social statusnya, VIP atau bukan. Kemudian sibling spouse, ya jadi apakah dia punya spouse itu adalah partner, punya suami atau istri, atau membawa saudaranya. Saya juga bisa sih masukin parent atau child gitu. Tapi di sini saya masukin dulu yang SIP SP. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya saya assign jadi data 5 variables. Jadi data 5 variables ini kalau saya panggil head function, ngelihat 5 data pertama jadi akan terlihat seperti ini. Ya, semuanya angka. Lebih enak untuk diprocessingnya. Kemudian ini .info. Nah, saya cek lagi semuanya udah nonal 891, berarti tidak ada missing values, berarti siap untuk diproses. Kemudian kalau saya cek shape-nya berarti ada 891 data di sini. Nah, kita sebenarnya bisa testingnya pakai testing set. Cuma kan kita jadi nggak bisa ngecek akurasi karena yang disediakan oleh Kaggle memang tidak ada labelnya gitu. Jadi sekarang kita menggunakan training datasetnya saja karena kita perlu labelnya untuk ngecek akurasi, terus kita split. Jadi kayak praktek sebelumnya dengan k-nearest neighbor. Nah, di sini untuk nge-splitnya teman-teman sudah hafal. Kita pakai train test split. Jadi saya nggak import lagi karena sebelumnya sudah saya import di atas sini. X ini adalah data vars.values, berarti yang dari sini. Kemudian kalau Y-nya adalah survive train. Nah, di sini tinggal di train test split. Nah, di sini saya coba test size yang lain 0,33. Berarti sepertiganya ya, 33%. Jadi kalau kita cek di sini X test shape-nya 295. Berarti kalau mau ngecek X train shape-nya 596,5 ya, 300 banding 600, 1 banding 2 karena kita ngambil sepertiganya gitu. Nah, sini ada juga stratify sama dengan yes, jadi per strata gitu. Ini strategi sih, strategi splittingnya. Kemudian udah kita punya X test, kita punya X train. Nah, fittingnya sekarang kalau k-nearest neighbor kan pakainya neighbors classifier. Nah, kalau decision tree pakai tree.decision tree classifier. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu apa itu decision tree classifier. Jadi kalau decision tree classifier dia adalah salah satu jenis classification model yang populer digunakan dalam machine learning. Nah, namanya kan decision tree, pohon decision, pohon keputusan. Jadi dia menunjukkan struktur pohon seperti tree diagram, kemudian dia menunjukkan alur keputusannya. Jadi keputusannya kan klasifikasi, berarti dia menggambarkan data itu akan diklasifikasikan seperti apa. Jadi sebagai contoh, di sini saya pakai sex male kan. Jadi sex male itu indikator 0 dan 1. Nah, berarti kalau kurang sama dengan 0,5 berarti 0 kan, jatuhnya di sini. Berarti ini perempuan.
Nah, kalau yang ini adalah decision untuk yang laki-laki gitu. Jadi dia menunjukkan struktur bagaimana orang bisa sampai ke label klasifikasi tersebut berdasarkan feature yang ada gitu. Nah, ini masih ada banyak keterangan nih, ada Gini, ada samples, ada value, ada class. Kalau Gini itu apa? Gini itu adalah probability. Jadi dia menghitung probability of misclassification. Nah, kalau Gini-nya tinggi, berarti kemungkinan salahnya masih besar. Jadi kita pengen hitungan Gini index yang ada di sini itu sekecil mungkin. Karena kalau dia kecil berarti dia lebih akurat. Kemudian samples ini adalah 891. Nah, kemudian di 891 ini dibagi jadi value. Jadi ini value 563 sama 328 itu kalau di total 891. Nah, di sini decision tree classifier saya pilih maksimum depth sama dengan 3. Jadi kalau decision tree classifier ini dia perlu disetting parameter maksimum depth, kedalaman maksimum. Artinya apa? Dia mau strukturnya sedalam apa? Kalau max depth-nya sama dengan 1 berarti hanya ada satu fitur. Kalau 3 berarti ada 3 fitur gitu yang dicabang-cabangin gitu. Nah, ini saya pilih dulu defaultnya 3 supaya kita lihat dulu gambaran seperti apa. Kemudian ini kan jadi classifier CLF. Nah, kemudian saya lakukan proses fitting X dan Y. Ini datanya, ini labelnya. Ya, di sini kelihatan dia pakai Gini kriteria. Jadi untuk memisahkan percabangan pohon itu sebenarnya ada banyak kriteria, ada Gini, ada entropi gitu. Kita bisa masukin sih yang kita mau, tapi Gini yang paling sering kita temui. Kemudian ini ada impurity itu ya ke misclassification tadi. Jadi mereka memang sebenarnya ada parameter-parameter untuk mengoptimalkan perhitungannya. Kemudian di sini setelah di fitting kan berarti kita punya classifiernya ya. Nah, dari classifier kita bisa lakukan prediction gitu. Nah, prediction terhadap apa? Terhadap X test, ya kan? Testing setnya, kemudian hasilnya kita masukin ke Y prediction gitu. Habis itu kita gunakan classification report seperti biasa untuk membandingkan antara hasil prediksi dengan label testing set yang sudah kita pisahkan sebelumnya gitu. Nah, di sini bisa kelihatan nih average per total 0,82 berarti 82%. Jadi teman-teman bisa lihat 0 itu kan kalau meninggal, 1 itu kalau survive. Jadi precisionnya 83%, ini kurang lebih sama. Tapi kalau meninggal recall-nya dia lebih tinggi, one score-nya akhirnya lebih tinggi. Nah, kemudian akhirnya yang meninggal ada 182, yang survive ada 113 orang. Nah, secara rata-rata akurasi ada 82%. Nah, kalau mau dilihat confusion matrix-nya seperti apa, di sini kelihatan ya. Jadi ini adalah yang 0, jadi meninggal, tapi 0 yang dikira hidup ada 16. Kemudian ini yang 10, berarti ini yang aslinya hidup tapi diprediksi meninggal 37. Kemudian ini adalah diprediksi hidup dan aslinya hidup gitu. Tapi kan kita kalau ngeliat kayak gini dong kayak oh masa sih, emang logikanya seperti apa gitu. Nah, logikanya itu sebenarnya teman-teman bisa lihat pakai grafis. Nah, sekarang kita akan lihat grafis. Nah, kalau grafis ini sayangnya dia belum ada di Conda. Jadi teman-teman perlu install dulu secara terpisah. Nah, dari Anaconda Prom tinggal Conda install Python grafis. Ya, jadi nanti dia akan bilang sudah terinstall. Tapi kalau teman-teman cukup masukin command ini, Conda install Python grafis, kemudian nanti dia akan download dan install sendiri. Ya, kalau saya dia sudah already install. Nah, tujuannya grafis itu apa? Untuk memperlihatkan decision tree-nya. Jadi logika yang dipakai oleh si decision tree itu seperti apa sampai dia bisa mengklasifikasikan ini survive, yang ini tidak. Nah, di sini setelah diimport grafis, jadi tadi kan sudah diinstal di Conda. Nah, kemudian tinggal diimport, kemudian kita panggil tree.export grafis. Ya, kemudian dari sini kita bisa graph.render Titanic. Nah, kalau ini dia by default jadi PDF. Kalau kita mau lihat aslinya pakai ini. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi decision tree-nya. Kalau depth-nya 3, berarti dia percabangannya 3. Mulai dari ini 1, 2, 3.
Terus ini adalah klasifikasinya. Jadi kalau teman-teman balik lagi ke, misalkan nih saya tambah, nah ini tadi kan saya mau lihat. Nah, jadi yang pertama ada gender. Ternyata di sini logika yang paling penting adalah gender x0 ya. X0 ini adalah kolom 0. Ini kolom 0, kolom 1, 2, 3, 4. Jadi sex male paling penting. Nah, kalau dia female, dia masuk ke logika yang sini. Kalau dia male, dia masuk ke logika yang ini. Kemudian, kalau female dia ngecek yang ketiga. Jadi kan ini 0, 1, 2, 3. Berarti dia ngecek passenger class. Kalau passenger class-nya di bawah 2,5, berarti masuk ke passenger class tipe 1 dan 2. Dia kalau true ke sini ya, dicek di sini. Kalau false dicek di sini. Gitu. Jadi ada percabangan-percabangan sampai pada akhirnya dia sampai ke classification labelnya. Nah, tadi kan dia sudah ekspor juga ya ke titanic.pdf. Jadi teman-teman bisa lihat di sini titanic.pdf. Nah, ini adalah perintannya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang butuh laporan, teman-teman udah tinggal langsung kasih PDF filenya gitu. Oh, ini loh logikanya. Cuma mungkin teman-teman harus jelasin X0 ini variabel apa, X2 apa, X3 apa, X4 apa. Ya, jadi ternyata untuk masing-masing jenis kelamin ini ada logika yang berbeda gitu yang dipelajari dari data tersebut. Tapi yang jelas ini yang paling akurat. Jadi kalau dia adalah laki-laki, kemudian umurnya di bawah 6,5 tahun, berarti masih kecil. Kemudian sibling spouse, dia punya sibling kurang sama dengan 2,5, dia masuk ke sini survive. Jadi kalau anak-anak dia punya saudara, dia kemungkinan akan survive. Kalau ini meninggal, value-nya 8,10 duluan. Jadi kalau dia di sini salah, dia berarti kemungkinan survive-nya lebih dikit. Gitu. Ya, jadi itu adalah interpretasinya dari decision tree yang bisa dibaca dari training ini. Nah, kalau kita ganti misalkan def-nya beda gitu, nanti dia akan keluar struktur yang berbeda. Baru saja kita mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan training dan testing decision tree di Titanic Dataset. Terima kasih dan sampai jumpa.